Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kali ini kita akan membahas materi tentang bab 1, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih bersama dengan Bu Umi Lailatul Khafifah SPD. Pada bab ini, kita akan mempelajari beberapa poin. Perhatikan peta konsep iman kepada kitab-kitab Allah SWT berikut ini. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat, kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Maka dari itu, hendaknya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalil Al-Quran tentang kitab-kitab Allah SWT. Taurat terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Yang kedua, kitab Zabur terdapat dalam Quran An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura, yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Yang ketiga, kitab Injil terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qaffayna ala asarihim birusulina wa qaffayna bi'isa ba'di Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladina taba'uhu ra'fatan wa rahmah, yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Yang keempat, kitab suci Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan inti. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna atau arti dari beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Ibrani dan diperuntukkan oleh
untuk Yahudi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Ibrani dan diperuntukkan untuk umat kaum Bani Israel. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Yunani dan diperuntukkan untuk umat Nasrani. Kemudian yang terakhir, kitab penyempurna yaitu kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab dan diperuntukkan untuk seluruh umat Islam. Kemudian isi kitab-kitab Allah SWT, isi kitab Taurat yaitu asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Ada 10 poin. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyekutukan Allah SWT. Yang keempat, sucikan hari Sabtu. Dan yang kelima, hormati kedua orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu. Dan yang terakhir, jangan ingin memiliki milik orang lain. Isi kitab Zabur yaitu nyanyian rohani yang terdiri dari 5 asas. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Isi kitab Injil menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup. Kemudian perintah untuk kembali mengesahkan Allah SWT, dan yang terakhir menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian intisari Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Isi pokok kandungannya yaitu akidah, akhlak, syariat, muamalah, dan tarikh atau kisah.